Ini saya mulai lagi metode harga pokok proses melalui satu departemen ya. Untuk ciri-ciri metode harga pokok proses, di sini produknya standar. Produk dari bulan ke bulan sama ya, kegiatan produk dimulai dengan diterbitkan perintah produk yang berisi tentang rencana produk standar dalam jangka waktu tertentu. Contohnya perusahaan semen, perusahaan industri yang dia tidak berdasarkan pesanan tapi terus dia memproduksi terus ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun dia akan memproduksi semen. Baju ya, dia akan memproduksi baju terus ya di sini. Nah, untuk harga pokok proses dan pesanan, ini bedanya kalau untuk pengumpulan biaya, harga pesanan ya berdasarkan pesanan. Tapi kalau proses ya per periode akuntansi ya. Perhitungan harga pokok produk persatuan, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi jumlah pesanan yang bersangkutan. Dan dilakukan saat pesanan selesai diproduksi. Tapi kalau proses, total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Ya. Terus untuk penggolongan, ya, ini dipisahkan antara bahan baku langsung dan tidak langsung. Tapi kalau untuk proses, ya, sering tidak diperlukan pembedaan, entah langsung entah tidak jadi satu. Ya. Unsur biaya yang dikeluarkan, biaya overhead pabrik, kalau pesanan bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung ya, tapi kalau untuk harga proses, FOH tidak dari biaya produksi ya, jadi terdiri dari biaya produksi ada bahan baku, ada bahan penolong, ada bahan tenaga kerja. Tenaga kerja ini juga langsung dan tidak langsung. Jadi satu ya. Nah, sekarang manfaat. Manfaat adalah menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya, menghitung laba atau rugi, menghitung harga pokok pesanan yang disajikan. Sedangkan untuk menentukan harga jual produk, yaitu taksiran produk untuk jangka panjang atau jangka waktu tertentu, ditambah non produksi berapa, ketemu total biaya. Sekarang dibagi jumlah yang dihasilkan. Ya, maka nanti akan ketemu taksiran harga produk persatuan ditambah laba. Maka ketemu harga jual per unit ya. Nah, di sini di bawah ada total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, FOH. Tenaga kerja ini entah langsung entah tidak langsung jadi satu. Ya, tenaga kerja langsung ya ini. Berikutnya memantau realisasi ya. Jadi nanti di sini seorang manajemen memerlukan informasi biaya yang akan digunakan ya. Berikutnya rumusnya bagaimana untuk mencari biaya produksi sesungguhnya, maka kita masukkan bahan baku sesungguhnya, tenaga kerja sesungguhnya, dan FOH sesungguhnya, maka ketemu produk sesungguhnya. Menghitung laba atau rugi ya. Nanti informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan itu apakah perusahaan ingin menghasilkan laba atau rugi, maka nanti di sini kita akan menghitung ya, menghitung produknya ini. Nah, rumusnya harga jual atau hasil penjualan, yaitu hasil penjualan didapatkan dari harga jual persatuan kali volume produk yang dijual, terus persediaan produk jadi awal, persediaan produk dalam proses awal, ada biaya produksi, biaya bahan baku sesungguhnya, ada biaya tenaga kerja sesungguhnya, ada biaya FOH sesungguhnya. Ya, nanti dijumlah ketemu total biaya produksi. Nanti total biaya produksi akan menambah persediaan produk dalam proses awal. Nah, setelah itu dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Maka persediaan produk jadi awal, ini nanti menambah harga pokok produksi. Ya. Maka ketemu harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Dikurangi persediaan produk jadi akhir. Ketemu harga pokok produk yang dijual. Nah, ini nanti mengurangi hasil penjualan. Hasil penjualannya yang kita inginkan berapa, harga pokoknya berapa, maka akan ketemu laba kotor. Ya, di sini ketemu laba kotor.
Mbak perhatikan dulu rumusnya. Nah, berikutnya untuk menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses, ya. Ini di sini ada kalau yang proses itu tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal, atau produk hilang awal proses, atau produk hilang akhir proses. Ada lagi harga pokok proses melalui satu departemen produksi. Ada lagi metode harga pokok proses lebih dari satu departemen produksi, ya. Jadi macamnya banyak sekali di sini. Nah, nanti kita membahasnya satu persatu, ya. Metode harga pokok proses berdasarkan satu departemen. Nah, ini. Halo? Masih ngikuti ini? Nah, berikutnya untuk metode harga pokok proses produk melalui satu departemen. Contoh, berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari oleh PT Tiara yang mengelola produknya secara massa, ya, melalui satu. Nah, ini karena nanti di sini ada yang lebih dari satu, yang ini satu, ya. Nah, data biaya produksi diketahui ya. Ini saya mengulangi lagi. Ini Mbak Roma, Mbak Nora baru join, ya. Mbak Roma, halo. Ya, Bu. Mbak Nora. Ya. Nah, sekarang untuk data biaya produksi ada biaya bahan baku, ya, tadi 5 juta. Ini sudah diketahui, ya, dalam soal. Biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja langsung 11.250.000, biaya overhead 16.125.000. Maka total biaya produksi 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadinya 2.000 kilo. Produk dalam proses akhir bulan itu sudah diketahui juga dengan tingkat penyelesaian bahan baku itu sudah 100%. Biaya bahan penolong sudah 100%. Biaya tenaga kerja 50%. Biaya overhead pabrik 30%. Sedangkan yang dihasilkan 500 kilo. Ya, yang dihasilkan 500 kilo. Berikutnya data biaya produksi. Diketahui biaya bahan 5 juta, bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250, biaya FH 16.125, ya, 16.125. Maka total biaya produksi 39.875. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut, nah ini kan datanya, ya. Tadi uraiannya, ini datanya. Itu produk jadinya 2.000 kilo. Produk dalam proses akhir 500 kilo, ya, dengan perincian masing-masing penyelesaiannya, ya, ini. Nah, untuk perhitungan harga pokok tadi kan semuanya 2.500. Tapi yang sudah jadi 2.000, yang 500 baru diproses. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung? Nah, di sini ketemu perhitungan harga pokok persatuan. Nanti ini total biaya dimasukkan bahan baku, bahan penolong, ya,
biaya tenaga kerja FH, unit ekuivalensi, biaya persatuan. Ya, ini. Nah, untuk mencari unit ekuivalensi, itu adalah produk jadi. Produk jadinya tadi 2000 ya, ditambah produk dalam proses 500, kalikan tingkat penyelesaian 100%. Jadi ketemu 2000 ini dari produk jadi 2000 ditambah 500 kali 100%. Kalau yang ini biaya bahan baku sama, produk jadinya 2000, produk dalam proses 500, tingkat penyelesaiannya 100%, ya, ketemu 3000. Nah, ini ya sama. Jadi ini adalah rumus unit ekuivalensi ya. Jadi tidak langsung ini ya. Nah, sekarang untuk ini sudah ya tadi ya. Perhitungannya ya sama saja ya, cuma ini penyajiannya aja yang beda. Harga pokok produk jadinya tadi 2000 per itemnya ya, per satuan 17,5. Ya, 17,5 ketemu 35. Harga pokok persediaan dalam proses biaya bahanku 100% kali 500 kali 2000. Bahan penolong 100% kali 500 kali 3000, biaya tenaga kerja 50% kali 500 kali 5000, biaya FOH 30% kali 500 kali 7500 ya. Ketemunya 4.875. Sedangkan jumlah biaya produksi adalah 39.875. Nah, ini bisa Anda perhatikan dulu ya. Bagaimana sekarang? Ada yang belum jelas untuk uraiannya? Masih menganalisis, Bu. Ya. Masih mengamati. Nah, ini ya, jadi ketemunya 39.875. Nah, sekarang ini. Jadi ini tadi perinciannya, hitung-hitungannya ya, ini hitung-hitungannya. Ini laporannya. Nah, perhatikan dulu untuk laporannya. Ya, untuk laporannya. Yang pertama dimasukkan dalam proses ya. Kan tadi seluruhnya diproses kan 2.500. Tapi setelah diproses ternyata yang sudah jadi 2.000. Yang masih diproses akhir masih ada 500. Biaya yang dibebankan ada biaya bahan baku 5 juta, bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250, biaya FOH 16.125 ya. Nah, Anda perhatikan dulu gitu ya. Perhitungan untuk biaya produksi ya agak beda ya. Jadi harga pokok produk yang jadi transfer ke gudang itu 35 juta dari 2000 kali 17,5 ya. Sedangkan persediaan dalam proses 4.875. Karena kan masih diproses ya. Jadi ada perhitungan bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan FUH ya. Maka jumlah biaya produksi yang dibebankan adalah 39.875 ya ini. Nah, ini untuk jurnalnya ya. Nah, mungkin ada yang kesulitan yang di sini.
Sebetulnya ini tinggal ngambil data dari atas kok, ya. Tinggal ngambil data dari atas, maka ini nanti untuk semuanya dimasukkan di laporan ini. Ya. Besok kalau ujian ya seperti ini, ya. Jadi sudah diketahui dalam soal bahan baku, tinggal Anda nyari per kilonya berapa, dalam proses sudah diketahui, ya, yang masuk ke gudang jadi berapa, masih akhir berapa, presentasi berapa, nanti tinggal Anda menghitung ini unit ekuivalensinya, ya. Tadi mana ya unit ekuivalensinya? Ini Anda menghitung ininya. Nah ini makanya di bawah sudah saya kasih rumus. Ya, unit ekuivalensi itu sama dengan produk jadi ditambah produk dalam proses kali tingkat penyelesaian. Ya, perhatikan dulu untuk perhitungan harga pokok persatuan. Nah, itu nanti untuk menghitungnya seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Mbak Romah, Mbak Nora? Iya, Bu. Belum. Ya. Aduh. Nah, ini hanya tinggal jurnalnya aja ya. Nah, Iya, Bu. Nah, itu mencatat biaya bahan baku, ada barang dalam proses, biaya bahan baku, ada persediaan bahan baku, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong, barang dalam proses bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Tinggal Anda ingat-ingat aja ini bahan baku, oh berarti kreditnya persediaan bahan baku. Bahan penolong, oh kreditnya persediaan bahan penolong, debitnya sama. Barang dalam proses ini juga barang dalam proses. Tinggal Anda ganti bahan baku ini bahan penolong. Sedangkan untuk mencatat tenaga kerja, ini kreditnya gaji dan upah. Ya. Sedangkan debitnya sama, barang dalam proses, biaya tenaga kerja. Ya. Anda ingat-ingat ya, itu besok kalau ujian sebenarnya juga dimasukkan, oh kalau bahan baku berarti barang dalam proses bahan baku. Ini barang dalam proses bahan penolong, tenaga kerja barang dalam proses tenaga kerja. Ya. Kalau Iya, yang Bu. ini gaji dan upah. Untuk biaya overhead pabrik barang dalam proses ya. Berbagai rekening yang dikredit. Nah, ini sebelah kreditnya ya seperti itu. Sedangkan untuk pencatatan biaya produksi ya, ini produk jadi ini sama cuma angkanya yang beda ya. Ini produk jadi, ini produk dalam proses. Kreditnya sama. Ya, rekeningnya sama, cuma beda angka, ya. Jadi di sini persediaan produk jadi, ya, sama persediaan produk dalam proses. Kalau kemarin tuh materinya, kemarin habis meet ya. Iya, Bu. Tapi sebelum meet saya sudah pernah menerangkan harga pokok berdasarkan pesanan ya. Harga pokok produksi kalau Harga pokok produksi berdasarkan pesanan ya. berdasarkan apa, Ibu? Coba dilihat dulu. Ada nggak harga pokok produk berdasarkan pesanan? Atau harga pokok pesanan kemarin? Coba dilihat dulu. Nah, itu nanti untuk bahan-bahan besok, waktu ujian akhir yaitu metode harga pokok berdasarkan pesanan dan metode harga pokok
berdasarkan proses. Kalau tadi metode harga pokok berdasarkan proses, contohnya industri atau pabrik semen, pabrik apalagi baju ya, konveksi. Nah, untuk mengingat kembali yang kemarin, kalau metode harga pokok pesanan, contohnya perusahaan apa? Perusahaan apa kemarin? Untuk yang pesanan. PT. Untuk yang pesanan, contohnya apa? Perusahaan apa? Perusahaan Apa? Coba diingat-ingat apa? Perusahaan apa kalau kita mencari harga pokok berdasarkan pesanan? Kalau pesanan itu berarti kalau ada pesanan ya dia memproduksi. Kalau nggak ada pesanan dia nggak memproduksi. Nah itu ciri-cirinya. Apa? Beli perusahaan. Apa? Jadi kalau ada pesanan ya dia bekerja ya. Perusahaannya karyawannya bekerja, kalau nggak ada pesanan ya nggak bekerja karyawannya. Perusahaan konveksi. Steel. Apa? Tahu percetakan? Print-printan gitu ya, Bu ya. Ya, percetakan ya. Jadi gini, suatu saat nanti kalau Anda punya usaha percetakan, itu Anda menerima pesanan apa? Membuat kartu nama atau membuat apa namanya itu sablon ya, atau membuat kalender. Ya kan banyak sekali ya sekarang percetakan, atau membuat itu undangan, membuat buku, membuat nota. Nah, itu kalau ada pesanan ya dia mengerjakan. Otomatis pesanannya kan tidak dari satu sumber, tapi berbagai sumber. Ya, berbagai konsumen. Mungkin yang satu pesan hanya kartu nama, yang satu pesan nota dan kwitansi, yang satu pesan kartu undangan manten ya, pernikahan. Nah, berarti harganya kan beda-beda. Ya, harganya beda-beda. Contohnya tadi kalau mau nyetak iklan atau buat sablon ya. Nah, itu harganya beda-beda, bahannya beda-beda. Maka itu yang dinamakan pesanan ya. Metode harga pokok dengan pesanan. Tapi kalau dengan proses dia enggak berdasar ke pesanan, pokoknya dia memproses ya. Pabrik semen yang memproses. Catering bisa nggak, Bu? Catering itu pesanan apa enggak? Kalau catering itu kelihatannya produksi ya, proses terus ya. Tapi dia kan berhenti ya. Kalau nggak ada pesanan dia nggak ngerjakan ya kalau catering ya. Berarti bisa ya, Bu? Kalau catering itu saya rasa dia pakai pesanan. Ya, metode harga pokok pesanan karena cateringnya kan beda-beda, menunya kan beda-beda. Ya, menunya beda-beda, dia pakainya pesanan. Kecuali kalau Indofood dia sudah membuat kecap, terus apalagi Indomie ya, pokoknya mie instan itu kecap, saus kan dia memproduksi itu terus. Tapi kalau catering kan enggak. Catering itu kan memproduksinya beda-beda, orang yang mesan kan, menunya kan beda. Nah, itu terus biasanya kalau pas rame ya kerja terus, tapi kalau pas bulan-bulan sepi mungkin nggak terima pesanan ya. Itu namanya metode harga pokok pesanan ya. Ada lagi pertanyaan sampai ada lagi? Cukup, Bu.
Kenapa? Cukup. Udah cukup ya. Ya, sebentar. Sebentar ya. Yang tadi enggak biasanya tadi enggak kedeteksi yang 2. Nggak kerekod ya, Bu? Iya. Nah, ini kan nunggu waktunya sampai nanti ada pernyataan di sini. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau kemarin itu sebelum meet kan materinya agak biasa ya. Tapi sekarang di sini hitung-hitungan, ada Iya. jadi kita membuat hitung-hitungan, setelah kita menghitung, mengkalkulasi, kita membuat laporan ya. Setelah membuat laporan, terus apa yang terakhir tadi membuat apa? Apa? Membuat Ini kan terakhir, nah ini kan membuat tadi kita membuat hitungan ya, perhitungan, hitung-hitungan. Dari hitung-hitungan ini kita membuat laporan. Nah terakhir setelah kita membuat laporan kita membuat apa? Apa membuat apa? Nah ini bawahnya tadi apa ini? Nah, kita membuat jurnal. kita membuat jurnal. Ya, itu. Kita membuat jurnal ya. Biasanya jurnal duluan ya, Bu ya. Ini terakhir. Terakhir, ya memang terakhir. Dibuat duluan ya nggak apa-apa, tapi hitungannya nanti kan nggak tahu. Hitung-hitungannya ini. Kan hitungannya ini ya. Kalau ini kan sudah diketahui dari soal bahan bakunya berapa, penolong berapa. Ini sudah diketahui ya dalam soal tadi ya. Tapi yang bawah ini, nah mencari produk jadinya sama produk yang proses kan kita menghitung. Jadi jurnalnya belakangan ya. Jadi ini mencatat harga pokok proses melalui satu departemen produksi. Jadi kita menghitung dulu, setelah menghitung baru kita membuat laporan, setelah membuat laporan baru kita membuat jurnal. Nah itu ya, itu tadi uraiannya ya, uraiannya seperti itu. Ada pertanyaan? Oh iya Bu, untuk pertemuan besok itu masih pakai Zoom nggak Bu? Maksudnya pakai Zoom gitu? Maksudnya masih pakai apa? Zoom nggak? Ini kan katanya Zoom, ini kan Zoom kayaknya udah. Oh iya, ya nanti kita pakai apa? Classroom apa ya? Apa model apa nanti coba saya tanya Pak Iman karena ini tadi saya juga nggak tahu, mau barusan aja setelah mau live itu langsung lah, waktu sudah nggak nyanda. Ya, Bu. Apa ini kan terakhir ya, nanti kita akan membuat yang baru. Iya Bu. Sudah, kalau sudah saya akhiri ya. Selamat malam. Malam Bu. Sampai ketemu minggu depan ya dengan materi. Ya, Bu. Mungkin materinya tetap sama, tapi saya akan memberikan soal. Iya Bu. Memberikan soal, jadi besok yang Anda siapkan itu kan nanti saya kirim lewat WA ya PowerPoint-nya. Itu bisa Anda siapkan, mungkin Anda print atau gimana. Jadi nanti pada saat saya ngasih soal langsung bisa Anda kerjakan gitu loh maksud saya. Ya. Langsung kita bahas bareng-bareng. Ya, bersama-sama kita bahas. Sudah ya, selamat malam. Malam Bu. Sampai ketemu minggu depan. Iya Bu.